Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Anis Zohriyah MM. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pengawasan dalam kewirausahaan. Langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. A. Kekuasaan pengawasan. Wewenang dan kekuasaan merupakan dua istilah yang ada dalam dunia manajemen. Wewenang adalah hak seseorang untuk memberi titah dan perintah. Sedangkan kekuasaan adalah apabila dengan perintahnya tersebut, ia dapat memengaruhi orang lain untuk menanggapi perintah yang diberikan. Besar kemampuan untuk memengaruhi orang lain berbanding lurus dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Artinya, setelah seseorang wirausahawan melakukan analisa terhadap kinerja yang terlaksana dan kinerja yang direncanakan, lalu menentukan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan, dan kemudian ia mengeluarkan sebuah perintah untuk mewujudkan tindakan. Meskipun seseorang wirausahawan memberikan sebuah perintah dengan menggunakan wewenang organisasional, perintah tersebut bisa jadi diikuti atau tidak diikuti sepenuhnya. Hal tersebut tergantung pada kekuasaan yang dimiliki oleh wirausahawan terhadap orang lain yang ia berikan perintah. B. Hakikat pengawasan. Pengertian pengawasan. Definisi dari pengawasan adalah suatu sistematis yang dilakukan oleh suatu manajemen bisnis untuk melakukan perbandingan kinerja dengan menggunakan standar, rencana atau tujuan yang telah dicanangkan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menentukan manakah kinerja yang selaras dengan standar dan mana yang tidak. Selain itu, juga bertujuan untuk melaksanakan koreksi dan evaluasi yang dibutuhkan untuk melihat keefektifan dan efisiensi dari sumber daya manusia maupun sumber daya perusahaan dalam meraih tujuan kolektif. Menurut Robert J. Moskler, pengawasan adalah suatu usaha sistematis dengan cara menetapkan standar pelaksanaan menggunakan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar tertentu, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi, serta mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Pada hakikatnya, antara rencana dan pelaksanaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan pengawasan itu diperlukan untuk mengetahui hasil yang telah diraih. Murdik berkata bahwa pengawasan adalah suatu proses dasar yang diperlukan dalam hal esensial. Proses dasar tersebut terdiri dari 3 hal. Di antaranya yaitu, pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar. Dan yang terakhir, menentukan kesenjangan atau deviasi antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. George R. Terry mengartikan tindakan pengawasan adalah determinasi yang telah terlaksana. Dengan kata lain, mengevaluasi prestasi kinerja, bahkan jika perlu melakukan tindakan korektif sehingga hasil untuk menemukan, memperbaiki penyimpangan lebih penting dari hasil yang diraih dari kegiatan yang direncanakan. Fungsi pengawasan. Pengawasan berfungsi sebagai sebuah usaha untuk memperhatikan secara sistematis dan terus-menerus, merekam, menjelaskan sebagai petunjuk, pembinaan, dan mengoreksi hal-hal yang dirasa kurang tepat, kemudian memperbaikinya. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen yang perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan upaya perbaikan dalam jalannya kinerja agar segala aktivitas kerja selaras dengan rencana yang telah dicanangkan, sehingga tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut dapat tercapai.
Perbaikan merupakan tindakan lanjutan dari penilaian. Di lembaga pendidikan dapat menggunakan evaluasi. Evaluasi adalah melakukan pertimbangan menurut suatu perangkat standar yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut T.R. Morrison, ada 3 faktor yang penting dalam konsep evaluasi, yaitu pertimbangan, deskripsi objek penilaian, dan kriteria yang bertanggung jawab. Tipe-tipe dasar pengawasan. William H. Heumann membagi tipe-tipe dasar pengawasan menjadi 3 bagian, yaitu steering control, yes/no control, dan post-action controls. Yang pertama, steering control adalah pengawasan yang dilakukan pada saat pekerjaan sedang berlangsung. Tujuan pokok dari hal tersebut adalah untuk mengevaluasi dan memperkirakan hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian mengambil tindakan korektif yang tepat sebelum pekerjaan tersebut rampung secara keseluruhan. Tentunya dengan maksud agar hasil yang dicapai itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, yes/no control merupakan suatu pengawasan yang bersifat eksperimen, yaitu boleh atau tidaknya suatu pekerjaan untuk dilanjutkan. Pengawasan jenis ini banyak digunakan oleh perusahaan di bidang produksi. Pada dasarnya dalam pelaksanaan proyek-proyek vital, yes/no control sangat diperlukan, terutama untuk menguji bahan-bahan yang akan dipergunakan, untuk mengetahui kesesuaiannya dengan yang telah dicanangkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan. Yang ketiga, post-action controls merupakan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah rampung dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan terhadap standar pengawasan atau barometer yang telah ditetapkan. Kontrol adalah mewujudkan sesuatu, sebagaimana sesuatu tersebut direncanakan untuk terwujud, seperti yang dinyatakan secara tidak langsung dari definisi ini. Perencanaan dan kontrol sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Hubungan umum yang terjadi antara supervisor dengan karyawan bagian produksi menggambarkan proses pengawasan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Karyawan bagian produksi umumnya mempunyai tujuan tingkat produksi yang harus dicapai dalam 1 hari atau 1 minggu. Pada akhir waktu di hari kerja, jumlah unit yang dihasilkan oleh tiap karyawan itu ditulis sehingga tingkat produksi mingguan dapat diketahui. Apabila tingkat produksi mingguan di bawah tingkat produksi yang ditetapkan, supervisor harus berupaya untuk menjamin bahwa tingkat produksi nyata sama dengan tingkat produksi yang direncanakan. Baik, selanjutnya adalah C. Pengawas dan pengawasan. Dalam struktur keorganisasian yang disusun untuk sebuah perusahaan berskala menengah maupun besar, terdapat sebuah posisi yang disebut sebagai pengawas atau controller. 1. Pekerjaan dari pengawas. Wirausahawan mempunyai tanggung jawab untuk membandingkan kinerja yang baru direncanakan dengan yang sedang dioperasikan dan mengambil tindakan apabila dipandang perlu. Pada organisasi yang lebih kecil, wirausahawan mungkin sepenuhnya bertanggung jawab di dalam mengumpulkan informasi mengenai berbagai aspek organisasi dan pengembangan laporan yang perlu didasarkan pada informasi. Namun pada perusahaan atau organisasi yang memiliki skala 1 tingkat di atasnya, baik skala menengah maupun besar, memiliki suatu posisi yang dinamakan sebagai pengawas. Tanggung jawab dasar dari pengawas adalah membantu manajer lini dengan fungsi pengawasan dengan mengumpulkan informasi yang sesuai dan menghasilkan laporan-laporan yang mencerminkan informasi. Kekuasaan total dari seorang wirausahawan. Terdapat 2 macam kekuasaan total yang dimiliki oleh seorang pengusaha, dan masing-masing jenis berbeda satu sama lain, yaitu kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan posisi adalah kekuasaan yang berasal dari posisi organisasional yang dipegang oleh seorang pengusaha. Secara umum, ketika seorang manajer naik dari tingkatan bawah menuju tingkatan yang paling tinggi dari sebuah manajemen, maka semakin besar kekuatan posisi yang dimiliki oleh seorang pengusaha.
Sedangkan kekuasaan pribadi adalah kekuasaan yang berasal dari hubungan sosial antara pengusaha dengan yang lainnya. 3. Langkah-langkah untuk meningkatkan kekuasaan total. Seorang wirausahawan dapat mengupgrade kekuasaan total yang dimilikinya, yaitu dengan cara meningkatkan kekuasaan posisi atau position power, atau bisa juga dengan meningkatkan kekuasaan pribadi atau personal power. Meskipun kekuasaan posisi ini dapat ditingkatkan menuju posisi organisasional yang lebih tinggi, bisa jadi seorang wirausahawan tidak memiliki kontrol pribadi yang cukup besar ketika ia bergerak ke posisi puncak organisasi. Atau sebaliknya, seorang wirausahawan sudah memiliki kontrol pribadi yang cukup besar dibanding ukuran kekuasaan pribadi yang ia miliki atas anggota organisasi lainnya. Berikut poin-poin yang bisa dilakukan oleh seorang wirausahawan untuk meningkatkan kekuasaan pribadi, yaitu dengan cara mengembangkan yang pertama, rasa kewajiban kepada anggota organisasi lainnya yang diarahkan pada dirinya. Yang kedua, kepercayaan kepada anggota organisasi lain bahwa ia memiliki tingkat keahlian yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang ketiga, rasa identifikasi atau sense of identification pada diri para anggota organisasi terhadap wirausahawan. Yang keempat, pandangan pada anggota organisasi bahwa mereka tidak mampu berdikari tanpa bantuan dari wirausahawan. D. Standar kerja proses pengawasan. Yang pertama adalah menetapkan standar-standar pekerjaan. Dalam menentukan standar pekerjaan, mesti mencakup kriteria secara keseluruhan. Artinya, standar tersebut berlaku bagi seluruh bagian yang ada dalam suatu organisasi. Standar ialah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Standar pelaksanaan ialah suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan memuaskan. Secara umum, standar pelaksanaan pekerjaan dalam sebuah kegiatan menyangkut kriteria, biaya, waktu, kualitas, dan kuantitas. Dengan mengatasi kriteria Cons dan O, Donnell sepakat mengemukakan 5 ukuran kritis sebagai standar. Di antara standar-standar yang telah dikemukakan, standar intangible merupakan standar yang sulit diukur, biasanya tidak dinyatakan dengan ukuran kuantitas. 2. Mengukur prestasi kerja. Tahap kedua dari proses pengawasan adalah mengukur hasil atau pelaksanaan metode dan teknik koreksinya dapat dilihat atau dijelaskan klasifikasi fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau garis umpan balik proses manajemen dapat berwujud meninjau kembali rencana mengubah tujuan atau merubah standar. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu memeriksa apakah struktur organisasi telah sesuai dengan standar, apakah tugas dan kewajiban telah dimengerti dengan baik, dan apakah diperlukan penataan kembali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pengaturan staf, yaitu dengan menanggulangi sistem seleksi, memperbaiki sistem pelatihan, dan menyusun kembali program-program. Yang keempat, pengarahan, atau mengembangkan kepemimpinan yang lebih baik, meningkatkan motivasi, menjelaskan pekerjaan yang sukses, penyadaran akan tujuan yang secara keseluruhan apakah kerjasama antara pimpinan dan anak buah berada dalam standar. Perihal pengukuran kinerja sebelum wirausahawan menentukan apa yang harus dilakukan untuk membuat organisasi lebih efektif dan efisien, mereka harus mengukur kinerja organisasi nasional yang sedang berjalan. Sebelum pengukuran demikian bisa dilakukan, beberapa unit ukuran yang mengukur kinerja harus ditetapkan, dan kuantitatif unit yang dihasilkan oleh bagian-bagian yang kinerjanya sedang diukur ini harus diobservasi.
Wirausahawan harus senantiasa mengingat bahwa banyak aktivitas-aktivitas organisasi nasional yang bisa diukur sebagai bagian dari proses pengawasan. Sebagai contoh, proses produksi, jumlah dan jenis produk yang tersedia biasanya dihitung untuk mengawasi persediaan, dan kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan umumnya diperhatikan dengan seksama guna mengawasi kualitas produksi. Di samping itu, pengukuran kinerja tersebut bisa berhubungan dengan pengaruh produksi. 3. Menyesuaikan prestasi kerja dengan standar. Setelah para anggota organisasi melaksanakan tugasnya, maka akan diperoleh hasil atas kegiatannya. Kemudian hasil yang dicapai para anggota organisasi tersebut dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, langkah ini merupakan langkah yang termudah dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu dengan hanya membandingkan antara hasil yang dicapai para anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya dengan standar. Walaupun dikatakan pada langkah ini yang termudah, akan tetapi membutuhkan berbagai metode dan analisis yang rumit dalam menghitung perbedaannya. 4. Mengambil tindakan korektif. Jika hasil yang dicapai oleh para anggota organisasi telah dibandingkan dengan standar kriteria, maka kemungkinan ada dua hal yang bisa diketahui, yaitu sesuai atau tidak hasil tersebut dengan apa yang telah direncanakan. Apabila hasil tidak sesuai dengan standar, maka akan dilakukan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini dilakukan guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Termasuk tindakan korektif ini adalah perubahan terhadap suatu atau beberapa kegiatan organisasi. Tindakan korektif ini dapat dilakukan dengan melakukan perubahan atas standar yang ditetapkan. Hal ini dilakukan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam menganalisis pekerjaan, sehingga menimbulkan kesalahan dalam menetapkan standar kerja. Dalam menetapkan standar kerja perlu dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan setiap individu atau kelompok dalam mengerjakan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya. Kemudian tindakan korektif ini perlu dilakukan dengan mengubah cara dalam menghitung perbedaan-perbedaan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 12 dengan materi pengawasan dalam kewirausahaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terakhir kami ucapkan terima kasih.